Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Tetapi kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sampai di sini. Saudara, kalau saya perhatikan wajah-wajah saudara ini dari yang, karena saya itu dari permulaan yang buka saya, jadi yang permulaan saya, jadi kalau sudah hampir 2 bulan gini saya datang lagi, saya bisa lihat ada perubahan enggak. Ternyata memang ada. Tapi adanya itu apa? Masalahnya itu, jangan sok GRD. Perubahannya itu yang saya lihat, saya duduk di sini, saya ngomong, Tuhan, ini lihat anak-anakmu ini loh, calon-calon hambamu ini loh Tuhan. Tuhan lihat itu wajahnya. Oh, saya liatin satu-satu. Oh ya lumayan ya Tuhan, saya bilang. Lumayannya gini, ada kelepasan dari ikatan ketegangan. Nah, jadi orang kalau tegang itu wajahnya kan kelihatan toh. Jadi ada tarikan kanan kiri gitu loh. Nah, ini kok rasa saya lihat, oh ya benar. Lepas ya Tuhan. Ya, baru di wajah loh. Loh. Wajah itu yang dapat dilihat. Nah, yang tidak dapat dilihat yang mana? Belum hati, kok cepet-cepet hati. Wah, sedang dididik rohani, saya sok rohani. Pikiran. Makanya itu kalau kamu sedang dalam pendidikan rohani, ya sedikit-sedikit hati. Padahal yang paling bahaya itu apa? Pikiran. Kenapa saudara? Karena hatimu sudah percaya Yesus. Pikiran ini yang bahaya. Saudara tidak pernah perhatikan. Nah, tetapi dengan wajahmu yang sudah mulai terlepas, ini berarti pikiranmu sudah mulai lepas. Cuma masalahnya ini baru permukaan. Nah, ini hati-hati. Ada peribahasa Belanda, gitu. Apa itu? Riak di luar itu apa itu? Waterdip apa itu ya? Atau apaan?
Eh? Air yang tenang itu dalam. Ya toh? Kalau dimasukin apa-apa itu enggak ada suara nih. Nah, masalahnya di situ, Saudara. Pengenalan kita akan Tuhan. Tujuanmu itu mau yang dalam atau sekedar kenal? Hah? Dalam? Nah, tujuanmu itu di sini apa di surga? Coba ini. Kamu mau kaya di sini, kaya di surga? Nanti dulu, saya belum ngomong, kau sudah jawab loh ini loh. Makanya itu sok rohanimu itu loh. Kamu mau kaya di sini, kaya di surga, atau di sini miskin, sana di surga kaya, atau di sini secukupnya, di sana kaya. Hah? Di sana pasti minta kaya. Di sininya kaya. Nah ya itu. Lah ya itu tandanya bahwa kamu belum lepas. Dari apa? Pikiran. Kenapa? Loh, padahal Alkitab sudah ngomong. Kalau kamu kaya di sini, seperti jemaat di Laodikia. Jadi suam. Kenapa? Sebab di sini adalah hal yang nyata. Di surga tidak nyata. Jadi kamu lebih gampang tertarik yang nyata atau gampang yang tertarik yang tidak nyata? Jadi dari saya tanya saja kelihatan bahwa kamu ternyata masih lebih kuat ininya daripada hatinya. Sebab Alkitab selalu tentang hal kekayaan di dunia, pesannya Alkitab apa? Orang kaya susah masuk surga. Nah, jangan terikat akan mamon. Ngerti, saudara? Tapi Alkitab ngomongnya apa? Secukupnya. Di dunia itu secukupnya. Di sana kaya. Alkitab juga berkata, apa gunanya kamu beroleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Nah ini jelas lagi sudah. Baru 2 bulan tidak apa-apa, masih 4 bulan. Ya dah? Maka dari itu kita harus belajar seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus, kerap kali kita tidak menanggapi, saudara. Di dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi saudara perhatikan, Paulus meletakkan dasar, tapi yang diletakkan dasar itu apa? Hah? Kristus. Nah, ini kerap kali orang-orang ahli-ahli Alkitab, ini kerap kali apa yang difirmankan melalui Roh Kudus melalui Paulus, itu dianggap sebagai dasarnya. Nah, ini hati-hati, saudara. Karena Paulus sudah berkata dia sebagai ahli bangunan yang meletakkan dasar. Tapi dasarnya itu siapa? Kristus. Jadi bukan pengajaran dia, tetapi pengajaran Kristus. Nah, ini kerap kali sehingga akhirnya mamanya tentang makanan saja sudah menjadi masalah. Dia berkata makanan tidak ada artinya, semua halal. Lalu itu dipakai dasar. Darah pun boleh dimakan. Padahal Alkitab berkata darah tidak. Sampai perjanjian baru sekalipun
mengatakan, jangan makan darah. Nah, maka dari itu saudara harus jangan lupa, kamu harus belajar seperti dasar di dalam dasarnya yang diletakkan itu. Nah, Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, dia selalu mengatakan siapa? Anak Allah atau anak manusia? Nah, mengapa? Padahal saudara, kalau saudara di sini mau menyelamatkan orang, membuat orang yakin, harusnya saudara menyatakan identitas saudara, betul tidak? Kalau saudara orang itu tahu identitas saudara, dia akan lebih percaya. Tapi kenapa Kristus justru menyembunyikan identitasnya? Dia hanya menyatakan kepada perempuan Samaria dan murid-muridnya yang nyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Pada waktu Pilatus berkata, apakah kamu anak Allah? Yesus tidak berkata, ya enggak, kamu mengatakan. Tapi yang Yesus sendiri pribadi mulutnya mengatakan, aku anak Allah, hanya kepada murid-muridnya dan kepada perempuan Samaria. Dia adalah Mesias. Mengapa? Maka dari itu saudara harus belajar jangan lepas dari pribadi dia. Karena itu dasar. Demikian kamu dasar ini bangunan lepas dari dasar, pasti tidak akan kuat, roboh. Sehingga mudah kecewa, mudah terombang-ambing. Tapi kalau saudara melekat terus, saudara tidak akan lepas. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula. Selalu berjaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya kita itu sadar. Sebab kerap kali kita itu lupa. Kalau sudah mulai pertama kali, sudah berjalan dengan biasa, nanti lama-lama menjadi rutinitas dan lupa diri. Kembali bukan kepada roh, tapi kepada jiwa. Maka dari itu saudara mesti hati-hati benar. Sebab saudara dan saya calon-calon utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tujuan saudara itu untuk dirimu atau untuk Tuhan? Ya toh? Untuk Tuhan. Nah, maka dari itu kalau engkau dapat menjadi manusia yang berkenan kepada Tuanmu, itu yang penting. Tetapi kerap kali kita mengatakan, Tuhan aku mau menjadi orang yang berkenan kepadamu. Ini beda dengan kalau Tuhan kita yang ngomong, saudara. Inilah hambaku yang berkenan kepadaku. Beda. Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa dia adalah anak yang berkenan kepada bapaknya. Tidak pernah. Tapi bapak yang ngomong, inilah anak yang berkenan kepadaku. Makanya perhatikan saudara. Ini yang bisa ngerti adalah orang yang sendiri pribadi. Kamu masih bisa ngomong bagaimana? Bisa membedakan atau kamu dalam hati. Aku mau berkenan kepadamu Tuhan. Atau aku berikan aku. Proses aku. Paksa aku. Supaya aku menjadi orang yang berkenan kepadamu. Bedanya di sini saudara. Itu tipis sekali. Aku kepingin berkenan kepadamu. Dan jadikan aku orang yang berkenan kepadaku. Ini beda saudara. Ngerti tidak? Sekarang ini kamu yang ingin dekat kepada Tuhan. Kalau kamu ingin dekat kepada Tuhan, itu sebetulnya kehendak kamu atau kehendaknya Tuhan? Hah? Kehendak kamu. Caranya, kalau kamu bilang aku mau dekat Tuhan, caranya siapa?
cara kamu. Tapi kalau kamu bilang, Tuhan jadikan aku dekat kepadamu. Jadikan aku. Yang bikin siapa? Cara ini cara siapa? Enak enggak? Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Memang terus terang enak, saudara saya selalu bilang enak sebetulnya. Mesti enak. Akhirnya enak. Tapi perjalanannya enggak enak. Rela enggak? Masalahnya itu. Sekarang kamu mau mencapai garis akhir atau cuma di tengah jalan? Apa gunanya saudara? Saudara tahu? Paulus sendiri. Waktu sudah masuk ke surga, dia punya kedudukan. Dia berkata apa? Aku tidak dapat menyelesaikan bagian yang ditugaskan kepadaku. Saudara tahu? Orang seperti Paulus, dia berkata, aku sendiri pun tidak dapat menyelesaikan bagian yang Tuhan berikan kepadaku. Karena aku diberikan banyak, tetapi tidak dapat aku menyelesaikannya. Maka dari itu saudara, Paulus sendiri tidak mampu. Akhirnya dia mengatakan ternyata tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan bagiannya. Kecuali satu, Yesus Tuhan. Maka dari itu kalau saudara belajar dari orang, kamu pasti lebih rendah dari orang itu. Tapi kalau engkau dan saya belajar dari Tuhan Yesus, kita berlomba, belum tentu saudara. Maka dari itu kita harus perhatikan. Sebab ini tambah lama, tambah kamu mengenal Tuhan, tambah dekat Tuhan. Kamu perhatikan bait Allah. Halaman, ruangan kudus, dengan ruangan yang maha kudus. Kalau engkau di dalam ruangan yang maha kudus, salah sedikit saja, hukumannya apa? Mati, maut, saudara. Kalau engkau di halaman, salah sedikit tidak apa-apa. Salah banyak pun tidak apa-apa. Tapi jangan salah ngerti. Di surga, di tingkat pertama saja. Itu sama di dunia ini tidak ada yang sama. Oh, itu lebih bagus sama sekali. Jadi seandainya saudara nanti dipakai Tuhan di sini luar biasa, lalu ternyata nanti masuk sana cuma tingkat 1. Dan ini omongan hamba Tuhan luar biasa di dunia. Ngarang buku, jemaatnya ribuan, puluhan ribu, bahkan di sini namanya luar biasa, tapi ternyata dia di tingkat 1. Waktu ditanya, waktu seorang hamba Tuhan ini masih di dunia ini ketemu, dia bilang, waduh Pak, puji Tuhan saya ini kepengen ketemu Bapak. Kok Bapak bisa di tempat ini? Wah luar biasa ya Pak. Hamba Tuhan besar ini bilang apa? Kamu tidak tahu. Ini tempat ini, itu tingkat 1. Dia bilang, tingkat 1 saja sudah kayak gini. Iya. Lah kenapa Bapak di tingkat 1? Lah itu masalahnya. Jadi Bapak di sini itu sudah mengucap syukur. Wow, terima kasih, luar biasa. Kenapa? Sebetulnya tempat saya tidak di sini. Di mana? Di neraka. Loh kenapa begitu Pak? Bapak nulis jadi berkat buat kita loh Pak. Kau tuntunanmu luar biasa Pak. Gini. Betul itu. Tapi kamu tidak tahu. Yang aku ajarkan itu memang betul. Tapi itu untuk orang
lain. Karena buat aku enggak mempan. Kenapa enggak mempan? Ayo, kenapa? Nah, contohnya saja, saudara. Lebih gampang lihat orang lain, ngomongin orang lain, apa ngomongin awakmu dhewe? Nah, kamu sekarang masih gitu enggak? Dia bilang kadang-kadang. Jadi itu istilah lain masih. Nah, ini masalahnya, saudara. Waktu dia ditanya, apa yang menyebabkan Bapak tidak sampai di sini? Dia berkata apa? Kamu tahu apa yang aku lakukan dulu dengan motivasi bukan untuk Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan, kelihatannya rohani, tapi tujuannya adalah demi untuk supaya aku dihargai, dihormati. Saya paling takut kehilangan pandangan orang terhadap diri saya. Tetapi karena kasih Tuhan, sebelum aku selesai tugasku di dunia, Tuhan berikan aku penyakit. Sehingga aku menyadari semuanya yang aku lakukan tidak ada artinya. Setelah aku minta ampun, sadar, bertobat, Tuhan bilang, cukup, selesai, pulang, mati. Jadi dapat apa? Pekerjaannya terbakar. Padahal itu sangat berguna untuk orang lain. Tapi tidak untuk dirinya sendiri. Ada 2 orang di sana, suami istri. Pembaharu gereja-gereja dunia. Nanti kalau saudara pulang baru ketemu, oh si ini. Sekarang enggak usah tahu namanya ngapain. 2 di tingkat 1. 2 di tingkat 1. Waktu ini ketemu sama suaminya bilang, loh, wah Bapak itu jadi berkat di dunia, begini, gini. Dia bilang, memang aku jadi berkat, tapi tidak untuk aku sendiri. Lalu datang istrinya juga ngomong, loh, ibu juga di sini. Iya, sama dengan suamiku. Loh, harusnya kan di tempat yang lain. Harusnya. Tapi tidak, kenapa? Karena ternyata aku hidup dengan suami, orang lain lihat sampai aku akhir hidupku tetap saya tidak cerai. Orang lain tidak tahu bahwa kami dua-dua saling memanfaatkan. Jadi istri bilang, aku dompleng ke masyuran suamiku, aku ngambil kesempatan dan membuat supaya orang menghargai aku. Tidak ada orang tahu. Saudara tahu? Ternyata di tingkat paling bawah. Lalu dia ketemu seorang pengemis yang pada waktu di dalam dunia pernah diejek sama dia. Tapi waktu di sana loh. Tuhan bilang, kamu pernah lihat orang itu? Datang itu. Loh, ini kan pengemis itu Tuhan. Iya. Pernah kamu ejek? Iya. Dia duduk di mana? Di tahta, saudara. Loh, Tuhan tanya, menurut kamu lebih berjasa dia atau berjasa dia untuk aku? Dia berkata, ya jasa ini ya Tuhan, mau ini dapat ribuan jiwa. Lalu dia tanya, dia dapat berapa jiwa? Tuhan jawab apa?
Satu. 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 Lah kok bisa di sana? Nah, Tuhan berkata, aku memberi karunia dia cuma satu kok. Dapatnya satu. Tapi hamba Tuhan itu aku berikan karunia berjuta-juta. Tapi dapatnya cuma ratusan ribu. Besar mana? Satu. Kamu punya jatah berapa? Mau banyak apa mau satu? Oh. Mau berapa? Hah? Pinter. Terserah Tuhan. Ngerti saudara? Sebab kita kerap kali tidak sadar kalau kita sudah punya karunia. Contohnya, engkau dipakai Tuhan mempunyai karunia nabi. Perempuannya nabiyah. Biasanya orang itu tambah lama harus tambah peka. Nah. Tapi kalau pertama kali orang itu dipakai Tuhan, dia berani enggak? Ceplos keluarin. Berani enggak? Ayo, pertama kali dipakai, berani enggak? Enggak berani. Akutnya setengah mati. Banyak konsultasi sama Tuhannya atau ngomong dulu? Hah? Tapi kalau sudah dipakai berbulan-bulan bahkan sudah biasa, konsultasi atau ceplos dulu? Nah. Ngerti bedanya? Yang pertama, dia benar-benar takut. Dia benar-benar murni. Dia benar-benar menjadi saluran yang bersih. Yang kedua, jadi apa? Murni enggak? Terus, demi untuk kemuliaan Tuhan atau untuk dirinya dewek? Nah, pintar, ngerti? Ngerti? Sekarang ini kalau kamu dipakai Tuhan punya karunia gitu, masih enggak? Ceplos-ceplos. Atau kadang-kadang. Hati-hati saudara. Makanya Tuhan berkata, kamu harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Waspada, sadar senantiasa. Contohnya saya sendiri, saudara. Saya ini kalau bawa firman Tuhan tidak pernah saya bisa nyateti, bisa ngarang gini-gini, tidak pernah bisa. Sebab Tuhan sudah berkata, Yusa, kamu ini orang yang tidak punya warna. Tidak bisa, kamu oles-olesi warnain itu tidak bakal bisa. Karena memang kamu ini tidak berwarna. Jadi apa yang kamu ngerti di dalam hati, di dalam pikiran, yaitu keluarnya ya begitu. Tidak usah diwarnai. Nah, istri saya banyak warnanya. Nah, saya kerap kali dinilai yang kamu itu kurang warna. Bijaksana sedikit loh, bijaksana gini. Kalau ngomong itu muter sedikit. Kalau terus terang itu loh nyinggungin orang. Ceplas-ceplos saya naik. Lalu bilang, betul. Nah, lalu saya mulai ngarang. Dengan alasan menyesuaikan situasi dan kondisi. Saudara tahu? Di hadapan Tuhan itu jujur atau munafik? Ngerti gue? Nah, benar, waktu saya mau ngarang gitu, mau khotbah, Tuhan bilang, kamu ini mau nurut aku apa nurut istrimu? Loh, kan menurut istriku baik toh.
baik menurut pandangan manusia, tapi tidak baik di hadapan saya. Nah terus, kamu tidak punya warna. Jadi tidak usah bikin warna-warna. Lah nanti orang itu begini Tuhan, itu urusanku, bukan urusanmu. Nah ini saudara. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan penglihatan kepada saya, kamu gambar saja apa adanya. Nggak usah diwarnai, kamu sketch saja, cek. Wong kamu yang memang nggak bisa. Nah, suruh gambar ya nggak bisa, suruh apa ya nggak bisa. Coba khotbahmu itu kayak apa? Amburadul nggak karu-karuan. Iya benar, aku bilang itu. Nah, itu kamu lakukan saja. Nanti aku tiap orang, aku akan perangi sendiri, berikan pengertian sendiri. Orang-orang itu akan mengerti apa yang kamu katakan. Dan dia akan memuliakan aku, tidak memuliakan kamu. Nah, ngerti saudara? Nah ini masalahnya saudara. Yang repot adalah saudara tiap-tiap pribadi ini di hadapan Tuhan, Tuhan mempunyai jatah, karunia, pemberian yang berbeda. Maka dari itu saudara harus tahu, mengenal akan dirimu sendiri. Itu indah, kebenaran firman itu. Yesus adalah kebenaran, tapi buat kamu kebenaran itu adalah mengenal keadaanmu yang sebenarnya. Itu kebenaran. Jangan munafik di hadapan hadirat Tuhan. Nah, masalahnya begini. Makanya saya kasih tahu saudara harus benar-benar cari. Sementara kamu sekolah, hal ini untung buat kamu. Karena kamu sedang belajar ini. Cari gini, aku ini mendapatkan, aku sebagai apa? Aku ini hamba Tuhan sebagai apa? Ada hamba Tuhan di dalam Alkitab banyak, rasul-rasul, nabi, guru, ya toh? Pengajar, penginjil, macam-macam segala macam. Lah, saudara ini dijatah Tuhan sebagai apa? Contohnya nabi saja. Nabi itu juga tidak hanya cuma satu. Dibagi lagi saudara. Dibagi lagi apa? Ada nabi yang memang dilantik sebagai nabi. Jadi apa saja yang diomongkan oleh dia, itu semuanya dari Tuhan. Tapi ada juga nabi yang diutus. Jadi utusan. Jadi kalau kamu sedang diutus, statusmu nabi. Kalau enggak, tidak. Nah, ada yang campur. Ada yang jadi penginjil, campur nabi. Penginjil, campur pendeta, gembala, bisa. Nah saudara harus tahu bagianmu itu apa. Sebab kalau tidak, kamu bisa mencuri. Contohnya gini, orang itu diberi karunia sebagai jabatan. Nah, jabatannya itu seperti wali kota, gubernur, itu diangkat. Ya, selama dia 5 tahun, jabatannya gubernur atau wali kota. Tapi ada juga jabatan dia adalah bukan jabatan, diberi wewenang sebagai utusan. Nah, jadi kalau sekedar diutus, dia mewakili presiden. Tapi kalau tidak diutus, tidak. Nah, kalau orang punya jabatan yang seperti ini, lalu dia merasa utusan itu, lalu merasa jabatannya, tidak kacau. Nah, ini yang menyebabkan batu sandungan. Kacau, bakal karuan. Tapi di samping itu, ada juga utusan khusus. Beda lagi. Karena saya bilang Tuhan kok sulit sekali ya. Makanya Tuhan berkata, kamu dapat mengerti bagianmu kalau kamu mau menyerahkan hidupmu dalam tanganku 100%. Kosongkan dirimu seperti Yesus mengosongkan diri. Saudara harus perhatikan. Dunia ini pada waktu diciptakan,
Yang pegang peranan pertama kali yang memberi informasi maupun yang melayang-layang siapa? Roh Kudus. Dunia diciptakan, maka Roh Kudus melayang-layang dulu memberikan informasi kepada Bapa, lalu Bapa mengambil keputusan, dia berfirman melalui anak, jadi segala sesuatu. Saudara harus perhatikan. Perjanjian lama adalah zamannya Bapa, perjanjian baru adalah zamannya Yesus, zaman akhir ini adalah zamannya Roh Kudus. Dunia ini dimulai dari Roh Kudus, diakhiri dengan Roh Kudus. Hati-hati saudara. Dan Roh Kudus kerjanya bagaimana? Memonitor, mengarahkan, tetapi tidak mengambil keputusan. Nah, keputusan ada di dalam tangan siapa? Bapak, betul? Sekarang kalau buat saudara, kamu dipakai sebagai alat. Kamu diberikan Roh Kudus, memonitor. Setelah tahu keadaan dimonitor itu oleh Roh Kudus, yang ngambil keputusan siapa? Hah? Ayo. Kamu atau Yesus sebagai Tuanmu. Yesus sebagai Tuan. Tapi ada hal-hal yang khusus, ada bagian Allah, Yesus, ada bagian manusia. Nah, Roh Kudus di dalam diri saudara sebagai penolong, mengawasi, memonitor, dan dia mengarahkan. Yang ngambil keputusan bagian manusia, saudara, bagian Allah, Yesus. Nah, ini yang susah, saudara. Nah, untuk itu, saudara tidak bisa tanpa kerendahan hati dan kasih-Mu yang mula-mula. Artinya, seperti contohnya ini, hamba Tuhan mula-mula khotbah dipanggil Tuhan pertama kali gemeteran, banyak doa, takutnya luar biasa. Tapi kalau sudah biasa, lama-lama enggak doa. Doanya cuma sebentar karena bilang apa? Oh gampang. Itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Meringankan Tuhan. Itu yang dinamakan lalai. Itu yang dinamakan dosa. Hati-hati, saudara. Maka dari itu saya selalu diajar Tuhan. Ingat kamu senantiasa. Makanya saya selalu katakan apa? Kamu harus peka terhadap dosa. Sedikit saja kamu langsung sudah sadar. Sebab lebih baik diajar daripada dibiarkan. Kalau saudara sudah dibiarkan, tidak pernah ditegur, tidak dapat diajar, hati-hati. Itu tandanya kamu bakal keblosoknya itu dalam. Bayarnya keliwat mahal. Tapi kalau saudara sedikit-sedikit, tidak bayarnya tidak mahal. Tapi harus bayar harganya. Ngerti? Perkara kecil saja. Sebab Tuhan bilang berkata apa? Siapa yang setia dalam perkara kecil, dia diberi tanggung jawab yang besar. Sebab kita itu selalu, saya ini, hanya perkara kecil loh saudara. Saya ini mengupas apa? Salak. Ngupas salak, tangan saya kebeler. Kulit salak, srit, keluar darah. Loh, itu kan kalau dipikir secara biasa enggak? Hah? Biasa. Waktu saya bilang, Tuhan tanganmu ini. Saya bilang, Tuhan tanganku kebeler. Saya masuk sembahyang, saya bilang, saya tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres ini. Loh, hanya kebeler, Pak. Keluar darah. Harga yang saya harus bayar, kucurkan darah. Tuhan langsung ngomong gini, baik kalau kamu sadar. Belum ngerti, dosanya belum ngerti. Sudah dikatakan, baik kalau kamu sadar. Waspada.
Salahku apa sih Tuhan? Kamu mikir apa kemarin? Tadi siang kamu mikir apa? Aduh, mateng aku. Loh, yang lama itu timbul. Mata keranjangnya timbul benar. Timbul tak tanggapi, saudara. Sudah lama tidak nanggapi. Lalu itu nanggapinya bukan karena timbul nafsu, enggak. Nanggapinya lucu. Jadi sudah lama enggak ngalami gitu, jadi ini nanggapinya, ya aku kok dulu bisa gitu ya, tapi salah. Memberikan jalan pintu masuk. Waduh, aku bilang Tuhan, loh wong aku ya enggak kepengen loh ya. Tapi memang kamu belum kepengen? Belum. Tapi nanti kalau itu kamu bayangin jadi pengen. Ngerti? Bayang sampai saya bilang, waduh, terima kasih Tuhan, untung enggak telat. Salah sedikit saja loh. Saudara, saya ini ke Semarang suruh ngasih orang. Tuhan bilang, kasihin dia duit. Berapa Tuhan? 500. Kasih. Sedang saya mau beri, orang Tuhan bilang, ada halus sekali bilang, tambahi 250. Loh, tadi ada 500 kok, ya wis toh. 250 lagi, kok ngambil bank lagi, wis lah, enggak usah sih Tuhan. Yang mungkin musimnya bukan Tuhan, yang tadi sudah 500. Saudara, cuma itu toh. Saya sampai rumah Jedat, bawa mobil ke bank, mobilnya ke Bangkok. Tempat pentokan parkir. Grok loh, sobek. Katanya ini, loh sobek. Berapa? 250. Sampai aku melongok gini. Aduh Tuhan. Wah, tak suruh ngasih, tak mau ya tak ambil, tak anu ini lagi toh. Gue dulu kok gitu aja kok ya anu toh ya. Bayangin saudara. Nah, tapi buat saya lebih untung toh. Nggak, sampai sekarang enggak tak bikin betul. Kenapa? Buat peringatan. Jadi sobat ya sudah ben lah, aku bilang itu. Kenapa sih? Kok enggak mau bikin betul Pak? Biarin buat peringatan. Setiap saat harus taat dalam segala perkara. Biarpun itu logikanya. Motivasi hati. Loh, ini kejadian sungguh saudara. Waktu saya di Surabaya, satu saat Tuhan bilang gini, kamu pergi ke Amerika. Aduh Tuhan, males aku bilang itu. Aku itu paling males kalau pergi ke luar negeri. Kenapa? Nggak bisa Inggris. Paling males aku bilang. Jadi nggak mau sudah. Aduh. Terus saya nakal. Nah itu loh. Makanya itu saya bilang, saya kenal Tuhan itu nggak mainan. Saya tahu, saya di Surabaya sudah hari terakhir, KKR terakhir. Bukan KKR, ya di khotbah terakhir. Wow. Terakhir toh. Saya langsung begini. Tuhan, kalau memang itu engkau yang nyuruh, nanti malam ada orang memberi saya 2,5 juta yang aku tidak kenal. 2,5 juta, tidak kenal, itu tandanya kamu pasti. Kamu santai saja. Sampai akhir tidak ada apa-apa, pulang saudara. Ada orang sudah pulang balik ngasih tipis kok letak atau plek. Sampai rumah saya buka, tak lihat 250 saya tukarkan Pak Samudi. Sam, tukarin duit kamu yang di Surabaya. Dia lihat, ya enggak punya toh Yusa. Kenapa? 250. Loh, Dek, kowe mau tak bayar 250 ya kena. Loh, lah berapa? 2,5 juta. Wow. 2,5 juta mateng. Wah, payah ini aku bilang. Aduh.
Tapi kamu tahu bandel saya. Saya bilang, ya maaf Tuhan, sorry lah. Aku tadi kok sudah ngomong sih Tuhan, ya janganlah. Udahlah Tuhan, ya maaf ya Tuhan, jangan marah ya Tuhan. Aku, nah itu cuma anu kok, cuma hanya alasan saya tidak mau. Dan sampai sekarang ya tetap tidak mau. Ya wes, Tuhan tidak ngomong A, tidak ngomong B. Sampai Roma saudara. Seminggu kemudian, mobil saya ini di garasi. Saya sembahyang. Sembahyang saudara. Tabrakan itu luar biasa kerasnya. Buat, sampai 2-3 kali. Wih, aku bilang kasihan dong Tuhan. Waduh, tabrakan kok sampai kayak gitu. Ada yang mati mungkin loh Tuhan. Aku jangan sih Tuhan, kasihan di depan rumahku persis lagi. Tuhan kasihan. Ngomong dia, mobilmu ditabrak truk. Langsung saya bilang, mana mungkin. Wong mobilku itu di garasi. Masuk rem, masuk persneleng. Dan tidak ada orang laki-laki lain, pembantu perempuan. Yang nggak bisa nyopir, nggak bisa apa-apa. Ngomong 2 kali, mobilmu ditabrak truk. Has, engkau ini kok ngomong aneh-aneh. Tapi karena 2 kali penasaran saya. Saya berdiri di atas tempat tidur, ngelongok dari jendela. Loh, pintunya kok jeblak? Keluar saya. Loh, kenapa kok pintunya buka? Iya Pak, pembantu saya perempuan. Mobilnya ditabrak truk. Hah? Lalu saya keluar, mobil saya di tetangga. Saudara tahu? Ambiar, saudara. Saya tanya, loh, ini kenapa Mbak? Kok bisa keluar? Saya tadi pagi mau bersihin Pak. Saya lihat dikencingin anjing rodanya. Terus mau saya keluarkan, mau disemprot air. Supaya jangan karaten. Loh, kan masuk rem. Masuk persneleng. Lah iya Pak, saya niru Bapak. Jadi saya masuk tak oglak, tak oglak kok bisa Pak? Loh, rem itu padahal kan mesti dipencet dulu, ditarik dulu baru masuk. Bisa. Itu kalau enggak Tuhan mana mungkin. Yang ngajari itu siapa? Enggak pernah. Nah, terus saya dorong Pak. Keluar. Tempat saya itu drojok. Rumah saya lebih tinggi daripada jalanan. Saya bilang, lah terus meluncur Pak. Setelah meluncur, saya pikir kok enggak mau tak tahan. Saya naikin. Supaya berhenti. Lawang meluncur dinaik tambah berat toh ya. Jadi meluncurnya tambah keras. Jebol, saudara keluar. Pas keluar, pantatnya di belakang, truk lewat. Jebret, ambiar, muter, digejot lagi, jebret, masuk tangga. Aku bilang, Mbak, ayo jujur, marah enggak? Enggak saya. Saya bilang, lu kok bisa gitu toh Mbak? Lalu Tuhan bilang, rasain lu. Kan aku suruh kamu pergi ke Amerika. Kamu enggak mau toh? Mau duitnya tak ambil balik. Masuk bengkel. 2,5 juta. Ngerti enggak? Tuhan itu lucu enggak? Lucu Tuhan itu. Aku makanya sampai gini. Kamu ini Tuhan, kok tuh kalau ngajar orang kok aneh-aneh aku. Sebab orang model kayak saya, Tuhan bilang kayak kamu. Nggak bisa. Dikasih tahu. Degil amat. Tegar tengkuk. Jadi kalau tidak ngalami secara fisik, tidak yakin. Gara-gara cara Tuhan ngajar. Maka dari itu saudara, buat apa
kamu calon hamba Tuhan, kalau cuma nanti dipakai untuk orang lain, tapi kamu sendiri tidak akan masuk. Kamu sendiri nanti akan masuk seperti apa? Orang yang keluar dari api. Ngapain? Maka dari itu, belajar dari Tuhan Yesus. Aku adalah anak manusia. Aku akan memberikan contoh, kamu harus belajar kepadaku, kata Tuhan. Karena aku Tuhan dan gurumu memberi kamu teladan. Supaya saudara, anak-anak manusia ini berkenan kepada Allah. Menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Tapi bagaimana caranya? Selalu saudara harus ngomong sama jiwamu. Kenali kepribadian, keadaan. Sebab saya diberikan tahu sama Tuhan. Ini orang-orang yang di sini itu sebetulnya orang yang aneh-aneh. Antik-antik sebetulnya. Sungguhan saudara. Saudara, Tuhan bilang ini orang yang di sini kamu lihat. Pertama kali saya lihat, Tuhan kok serem-serem ya sebetulnya orang. Orang ini serem-serem. Ada yang kejam, ada yang sadis. Orang enggak kenal, kamu enggak kenal dirimu sendiri. Tapi sebetulnya kamu ini aneh-aneh. Tapi hari ini saya lihat lumayan sudah lepas. Kok mukanya kok cahayanya ada sudah Tuhan. Sudah bebas ini, lumayan lah Tuhan bilang. Masih 4 bulan. Maka dari itu saudara harus waspada, hati-hati. Setelah nanti 4 bulan, itu tergantung saudara. Mau balik lagi atau enggak, itu tergantung kamu. Ngerti enggak? Tapi selama 6 bulan ini saya minta, saya berdoa. Saya kalau di rumah berdoa, Tuhan, itu babat wae lah Tuhan. Ini anak-anak ini babati wae Tuhan. Nanti keluar itu sudah tinggal tunggul. Jadi sudah dipotong nih babati tinggal tunggul. Jadi nanti kalau keluar itu manusia baru. Ngerti enggak? Berarti biar tinggal tunggulnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau saudara sendiri tidak cepat lepasin, ketinggalan kamu nanti. Jadi kalau kamu sedang berdoa atau sedang kena sama orang lain, kesinggung, jangan lalu bilang, dia sih, dah, aku masih kesinggung. Apanya yang tidak beres ini? Pasti aku yang tidak beres. Bagaimana kamu menerima kalau saudara sudah mulai tidak tersinggung? Nah itu, dia apa-apain. Aku kok sekarang kok bisa nerima, cuek aja, enak saja loh. Nah itu benar. Makanya saudara mesti perhatikan. Setiap kelemahan saudara langsung diingatkan, langsung katakan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan, bebaskan aku. Silahkan potong Tuhan. Sebab Alkitabnya ngomong di dalam Yohanes 15. Yang tidak berarti kerap dibersihkan. Tapi harus ada kemauan kamu untuk dibersihkan. Jangan lalu bilang, bersihin dong Tuhan, kamu diam aja. Enggak. Sebab Tuhan akan dituntut oleh setan. Makanya saudara harus mengenal kasih kebaikan Tuhan. Tapi di balik itu, saudara harus mengenali apa? Kekerasan dan keadilan Allah. Kekerasannya, kalau kamu salah, kamu dihukum. Jangan salah mengerti. Jangan merasa bahwa kalau kamu, Allah di pihak kamu lalu dibela meskipun salah. Tidak. Kamu salah tetap dihukum. Karena Allah mengasihi isi dunia. Bukan cuma hanya kamu. Perhatikan. Supaya saudara tidak kecewa. Kalau engkau dididik oleh Tuhan, tambah direndahkan. Itu betul. Kalau kamu merasa ditinggikan, dipakai Tuhan, hati-hati. Itu pintu masuk kejatuhan. Dari itu saudara harus sadar. Setiap watakmu
Kalau kamu dipakai Tuhan, Tuhan berbicara, sebab ingat loh, sebab yang menggoda orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri. Coba baca di dalam kitab Yehezkiel. Supaya saudara dan saya ini tahu dan waspada senantiasa, supaya jangan sampai kita ketinggalan. Rugi saudara, buat apa? Yehezkiel 14 ayat yang ke-7, 8, 9. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya. Perhatikan, dalam hatinya, bukan di luar. Dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Aneh loh. Jadi saudara harus waspada senantiasa. Caranya waspada, saudara harus punya motivasi hati yang selalu tanya kepada Roh Kudus. Yang saudara selalu menyadari bahwa saudara dan saya tidak ada apa-apanya di hadapan hadirat Tuhan. Sebab pengenalan kita akan Allah di dalam dunia roh begitu samar-samar. Nanti kalau saudara sudah mati baru lihat jelas Tuhan Yesus. Semua terbuka, tidak ada yang samar-samar. Jadi hati-hati saudara. Jadi saudara kalau ada orang datang, dia merasa dalam keadaan kesulitan karena sedang dididik Tuhan, diajar Tuhan, lalu saudara datang, lalu saudara mengatakan apa? Dengan hikmat yang daripadamu, padahal Tuhan tidak ngomong, tapi kamu dikasih perasaan, lalu kamu menubuat, jangan takut, menghibur. Wah, ini saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang karunianya nabi. Waktu dia ditanya, kamu kok setiap orang kamu nubuatin, kenapa toh? Jawabannya apa? Ini hamba Tuhan dari luar negeri lagi. Orang Indonesia itu paling seneng dinubuati. Jadi saya kalau ketemu setiap orang mesti saya nubuatkan. Kenapa? Karena orang Indonesia seneng dinubuati. Loh, lalu kamu nubuatkan gitu tuh, kamu dapat dari mana? Lah ya hikmat. Pokoknya yang muncul di otak saya, di hati saya tak keluarin aja. Toh orang itu kalau dikeluarin gitu seneng, udah dapat apa-apa. Itu nanti di hadapan Tuhan tanggung jawab enggak? Hati-hati saudara. Ini hati-hati saudara. Maka dari itu saudara sebagai calon hamba-hamba Tuhan, kenali akan Allahmu. Perhatikan hal-hal yang seperti itu. Jangan yang enak-enak. Perhatiin yang enggak enak itu loh. Yang dihukum, yang di sini, diapain. Kenapa sih kok gini. Oh gini. Kenapa Tuhan bertindak begitu? Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan itu tidak membebaskan orang dari hukuman.
supaya saudara dan saya mengenali akan Allah yang sebenar-benarnya. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi orang yang bijaksana, rendah hati, selalu takut kepada Tuhan, dan selalu mendahulukan Dia. Motivasi yang begitu yang Tuhan mau. Hati-hati saudara. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya mengerti. Supaya engkau waspada. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Takut akan Tuhan. Menghargai, menyadari kehadiran Dia di dalam hati saudara dan saya setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Peringatan-peringatan dan ajakan-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu Tuhan, anak-anak-Mu di sini banyak kelemahannya. Tetapi mereka merindukan untuk Engkau potong setiap kali, bersihkan setiap kali. Supaya nanti pulang dari sini 6 bulan yang akan datang mereka sudah bersih. Semuanya tunggul-tunggul ini tumbuh menjadi baru. Sehingga carang-carang menghasilkan buah yang menyenangkan hatimu. Dan kemuliaan Tuhan boleh nyata. Dan nama Tuhan dipuji-puji. Karena waktunya sudah amat singkat. Anugerah Roh Kudus akan dicurahkan begitu rupa. Sehingga semuanya akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada waktu Engkau datang Tuhan, Engkau begitu keras tegas. Ananias hanya bohong sedikit. Upahnya suami istri mati. Di dekat akhir zaman, Kau kembali menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Kau akan potong, Kau akan kerat semuanya. Tapi sebelum Kau pakai Tuhan, kami mau Kau bersihkan lebih dahulu. Kami tidak mau gagal di tengah jalan. Kami mau Tuhan, Engkau membersihkan kami. Supaya pada akhirnya kami didapati setia. Terima kasih Bapa akan kasih sayang dan setiamu. Karena pengajaran-Mu itu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan percaya. Amin.